Jadi kebalikan kolbun kafirina baitunas adalah kolbun mukminin baitullah. Hatinya atau rumahnya, kerajaannya orang-orang yang beriman ketika di dalam dadanya, di dalam hatinya, di dalam jiwa, nyawa, rohnya menjadi ruhullah. Inilah yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul, yang dirasakan oleh para kekasih-kekasih Allah. Sehingga para kekasih Allah itu, innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada sedih hatinya. Kenapa? Karena Allah sudah menjadi pemeliharanya, Allah yang menjaganya, Allah yang mencukupinya, Allah yang mengasih sayanginya. Jadi hatinya enjoy saja. Ibarat domba sudah kembali kepada pemiliknya di dalam kandang. Dombanya dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, dikasih vitamin dan sebagainya. Kalau dombanya hidup sendiri tanpa pemiliknya di hutan sendirian, serba takut. Takut dimakan harimau, takut diburu orang, takut dimakan buaya. Kehidupannya serba di dalam ketakutan. Kenapa? Karena tak ada penjaganya. Namun bagi kita yang sudah dijaga Allah, ya enjoy saja. Meskipun ada binatang buas, meskipun ada harimau, ada buaya di sekitarnya, enjoy saja. Wong ada yang jaga. Tak akan bisa menyakiti dan tak akan bisa menggoda iblis, setan, jin, dajjal. Tidak akan menggoda manusia bila manusianya sudah tidak wujud. Jadi kalau manusianya masih wujud, selamanya manusianya digoda oleh iblis, setan, jin, dajjal dan sebagainya. Karena yang menggoda ya diri manusia itu sendiri. Digoda dengan apa? Digoda dengan gaya-gaya di dalam kehidupan ini. Banyak tuntutan, ingin begitu, ingin begini. Banyak kebutuhan sehingga manusianya tersiksa di dalamnya. Berdoa-doa, ya Allah, limpahkanlah rezeki. Ibaratkan penghuni neraka, tolong. Kenapa? Karena sendirian. Tapi bila manusianya sudah teraplikasi zikrullahnya la ilaha illallah, berarti hanya Allah yang bisa mengingat Allah. Araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bagaimana mungkin aku mengenal diri manusiaku tanpa Tuhan? Bagaimana mungkin aku mengenal nama diriku Abdul Halim tanpa Tuhan? Yang menyebut namaku, yang mengenal diriku, yang paling mengetahui bahwa aku ini manusia, ya yang menciptakan, bukan? Kalau sudah kembali semua kepada Sang Pencipta, maka fitrahlah diri manusianya, enjoy saja. Jadi ketika manusianya sudah tak merasa makrifat lagi, tak merasa berzikir lagi, tak merasa bisa ibadah lagi, tak merasa bisa sholat lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sholat dan ibadah itu milik manusia, berarti ayatnya tidak berbunyi lillah, tapi linnas. Ayo, apakah Anda masih ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup Anda, wujud ini wujud Anda, sholat ini sholat Anda, ibadah ini ibadah Anda, kekayaan ini kekayaan Anda, jabatan ini
hanya jabatan Anda. Apakah ini kita tidak menyaingi Allah sebagai Sang Pencipta? Bila manusianya menyaingi Allah sebagai Sang Pencipta, apapun yang diperankan oleh manusianya, pasti manusianya jatuh tersungkur di dalam neraka, di dalam api-api yang membara di dalam dirinya. Tidak bisa enjoy, tidak bisa berenang seperti berenangnya Nabi Ibrahim di lautan api. Apa maknanya Nabi Ibrahim berenang enjoy saja di lautan api? Karena Nabi Ibrahim tahu hanya Allah yang menguasai dirinya. Enjoy saja. Dikira para nabi dan para rasul itu tidak enjoy. Kenapa mereka kok bisa enjoy? Karena mereka sudah mengenali siapa penguasa dirinya, siapa penjaga dirinya, siapa pemelihara dirinya. Karena itulah mereka tiada takut dan bersedih hatinya, karena ketakutannya, kesedihannya sudah diobati dengan ketiadaannya. Itulah obat dari segala obatnya manusia. Ketika manusianya masih merasa ada wujud nyata, hidup, berkuasa atas dirinya, itulah racun-racun yang akan gerogoti manusianya. Racun-racun yang akan menyakiti diri manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenyataan zikrullah la ilaha illallah itu ketika hanya Allah yang bilang. Sama halnya dengan diri saya atau diri Anda. Selama ini yang paling tahu saya Abdul Halim, yang paling tahu diri Anda sendiri kan diri Anda. Bahkan Allah pun tak mampu tahu keberadaan diri Anda, menurut Anda, menurut saya. Kenapa? Karena kita masih berdoa-doa, ya Allah, seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa tentang kita. Kenapa? Apa buktinya? Masih ada doa. Karena kita masih terhijab dari Allah, tidak tahu Allah, alias kafir kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya, sebaik-baiknya zikir ketika yang ada hanya Allah. Kalau masih ada manusianya, berarti manusianya masih berzikir kepada diri manusia itu sendiri yang masih merasa mampu untuk berzikir. Berarti zikir kita selama ini zikir palsu, zikir bohong. Berarti syahadatnya palsu, sholatnya palsu, zakatnya palsu, puasanya palsu, hajinya palsu, hidupnya saja palsu. Ya semuanya palsu. Allah hanya memandang hatinya. Bila di dalam hatinya yang wujud masih manusianya, najislah semuanya. Bila masih wujud diri manusiamu, ya itulah dosa-dosamu. Bila kita ingin bertaubat kepada Allah, ya hapuslah dirimu dari dirimu di hatimu. Terhapuslah segala dosa. Namun bila kita yang masih merasa memohon ampun dan membaca istighfar, bertambah banyak istighfarnya, ya tambah banyak pula dosanya. Kenapa? Karena manusianya merasa mampu untuk membaca itu semua. Jadi hakikat zikrullah atau la ilaha illallah itu ketika manusianya sudah fana'ul zikri, ketika sudah hancur lebur zikir manusianya. Bagaimana tidak hancur lebur zikir manusianya? Wong manusianya sejatinya
Tidak ada. Jadi aplikasi la ilaha illallah itu ketika badan ini duduk, Allah yang mendudukkan. Badan bekerja, Allah yang menguasakan. Badan sholat, Allah yang mempersolatkan. Badan naik motor, Allah yang menaikkan, Allah yang mengegaskan, Allah yang memperjalankan. Itulah la ilaha illallah, afdal-afdalnya zikir bila yang berkuasa hanya Allah. Yaitulah yang dimaksud afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Rupanya bukan manusianya yang berzikir, karena bukan zikir manusia. La ilaha illallah itu zikirnya Allah sendiri. Zikir kepada siapa? Allah berzikir kepada zatnya sendiri, dan Allah berzikir kepada seluruh ciptaannya. Diri sayalah, diri andalah, diri kitalah kewujudan, kenyataan zikrullah itu. Jadi bukan syariat zikirnya, tapi hakikat zikir itu adalah kewujudan diri kita. Inilah akibat dari zikrullah, akibat dari kemauan Allah. Kalau Allah tidak mau kita diciptakan, ya kita takkan pernah ada di sini. Sebab apa kita ada di dunia ini? Sebab apa kita terlahir, terwujud di dunia ini? Inilah aplikasi dari zikrullah itu. Penciptaan Allah, kekuasaan Allah, wujudullah. Jadi kalau Allah maha wujud itu, maka tak ada saingannya lagi. Jadi maha itu tunggal, esa, tak ada saingannya. Bila Allah maha wujud, pasti yang ada hanya Allah. Tergantung manusianya. Kalau manusianya masih innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tapi manusianya tidak sadar kalau manusianya sudah menyerupai Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya. Menciptakan bisa ngaji Al-Quran, menciptakan bisa bekerja, menciptakan bisa mengajar, menciptakan bisa berkalam-kalam dan sebagainya. Karena manusia masih menyerupai Allah, seperti Allah bisa menciptakan apa-apa, sedang Allah pengangguran di atas sana. Katanya Allah di langit. Allah hanya ada di surga, ada di langit. Lah kalau Allah di langit, lah kita ini siapa? Kita semua ini siapa kalau Allah di langit? Apa kita bisa jalan-jalan sendiri tanpa Allah? Apa kita bisa ngomong-ngomong sendiri tanpa Allah? Apa kita bisa bekerja-bekerja sendiri tanpa Allah? Apa kita bisa wudhu-wudhu sendiri tanpa Allah? Bisa sholat-sholat sendiri tanpa Allah? Bisa ke gereja sendiri tanpa Allah? Bisa ke wihara sendiri tanpa Allah? Bisa ke pura sendiri tanpa Allah? Apa manusia ini Tuhan? Katanya manusia ini makhluk. Ya pasti yang mengkholiki seluruh manusia itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi pandangan Tuhan tak ada yang salah dengan apa yang sudah digelar. Tapi manusianya masih merasa menjadi Tuhan terhadap dirinya sendiri, pasti menyalah-nyalahkan pahamnya orang lain, mengkafir-kafirkan pahamnya orang lain. Kenapa? Karena dirinya sendiri masih kafir di sisi Allah. Loh ya. Kenapa? Karena kolbun kafirin baitunas, karena yang ada di dalam dadanya hanya manusianya yang menyerupai Tuhannya. Tuhannya ditiadakan, manusianya mencuri roh Tuhannya, manusia mencabut roh Tuhannya. Untuk siapa dicuri? Untuk siapa rohnya Tuhan dicabut?
untuk hawa nafsunya sendiri. Sedangkan Allahnya rakanggu, Allahnya tidak diperdulikan. Lah selama ini kita beragama, kita beribadah, kita bertuhan untuk Tuhan siapa? Untuk Tuhan hawa nafsunya sendiri, bukan? Tidak mungkin untuk Allah. Kenapa? Kalau untuk Allah ya kembalikan kewujudan ini, bahwa wujudmu adalah wujudullah. Tapi jangan salah paham, jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Jadi bila manusianya yang belum memahami kalau hidup ini hidupnya Allah, berarti kan aku Allah. Ya inilah orang-orang yang salah paham. Sehingga kesalahan pahaman ini, sehingga Allah dijadikan kambing hitam untuk menghalalkan apa yang diinginkannya. Hanya untuk kedok belaka. Lah kalau hidup ini Allah, berarti kan aku Allah. Ngapain aku sholat? Masa Allah nyembah Allah? Inilah karena tidak mencari guru untuk dibimbing oleh gurunya. Karena belajar-belajar sendiri, tentunya setan akhirnya tambah menyesatkan. Hawa nafsunya yang merasa paham tambah menjauhkan dirinya dari jalan Allah. Memang seolah-olah paham, seolah-olah mengerti, tapi yang merasa paham dan mengerti kan masih setannya. Itulah yang dimaksud setan yang akan menggurui, setan yang akan menjadi pembimbingnya. Karena yang masih merasa paham masih manusianya. Ya itulah bukti manusia ketika tidak punya guru pembimbing, akhirnya setan menjadi guru pembimbingnya. Itu barangnya mas bro. Inilah yang dimaksud setan itu lebih makrifat daripada manusia. Ya inilah barangnya bro. Seolah-olah manusianya makrifat, padahal yang dimakrifati hanya dirinya sendiri di dalam hatinya yang merasa makrifatullah. Padahal masih makrifatun-nas, hatinya belum bisa enjoy, tambah terkekang hatinya, tambah terbelenggu hatinya, tambah tersiksa hatinya, karena salah jalannya, salah memahaminya.